Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah sore hari ini kita belajar bareng lagi. Alhamdulillah kita masih punya semangat untuk menambah pengetahuan. Kita masih mengizinkan diri kita untuk bertolabul ilmi, untuk sama-sama belajar. Dan kita bersyukur sore hari ini kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, yang senantiasa kita semua di sini bisa belajar bertumbuh bersama, dan yang paling penting kita bisa membuat pengetahuan untuk ditransformasikan kepada perilaku. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Sehat ya? Udah kenyang? Udah ya? Mau sambil bawa bakso boleh ya? Sambil bawa kelapa muda boleh ya, pokoknya kita santai aja, relax, nggak boleh serius tapi sungguh-sungguh gitu ya. Kita fokus, dan supaya kita lebih fokus, kadang yang membuat tidak fokus itu kan pikiran yang ke depan ke belakang gitu. Jadi kita hening dulu sejenak, kita belajar diem dulu, karena dengan diem sebentar kita bisa memfokuskan, dan fokus yang lebih baik pasti akan menyerap pembelajaran juga lebih baik. Oleh karena itu kita hening dulu sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, supaya semangat kita tepuk tangan dulu dong biar seru ya. Lemas gini ya, kurang semangat. Oke, kenyang. Tetap datang ya. Wah, mantap, itu memang luar biasa. Hari ini memang lagi agak macet ya. Tapi deng macet tiap hari juga. Oke, kini ini kita pertemuan kedua, berarti kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Dan seperti apa yang udah kita bahas kemarin, bahwa kita akan masuk ke pendalaman-pendalaman esensi, kita akan masuk ke pembahasan-pembahasan esensi yang mudah-mudahan ini hanya menjadi catatan-catatan tambahan. Dan saya rasa ibu-ibu kan pengajiannya udah banyak gitu ya, udah lama gitu, dan secara knowledge luas banget. Jadi saya minta izin yang kira-kira kita akan bawa ke basic-basic dulu, boleh ya kira-kira ya? Dasar-dasar dulu lah gitu ya. Kita belajar lagi pelajaran anak TK, anak SD gitu, karena kadang-kadang dengan ilmu yang udah di langit itu suka lupa membumi gitu. Nah, maka kita start dari basic, kita start dari pondasi, karena kalau pondasinya kokoh pasti bangunannya juga kokoh gitu intinya. Setuju ibu-ibu? Setuju ya? Oke. Nah, kita di pembahasan yang kedua, ada pertanyaan nggak dari pembahasan pertama? Tar, ini pembahasan pertama masih ingat nggak? Masih ya? Kita ulang sedikit ya. Jadi ada bridge dari satu ke dua gitu ya, kira-kira ya. Oke. Di pembahasan pertama tuh kita sudah bicara dalam konteks yang namanya esensi. Punten, ini saya ke belakangin dulu sedikit. Ibu ini di sini nggak apa-apa ya? Punten. Oke. Di pembahasan pertama tuh kita bicara tentang konteks yang namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita pinjam atau bahas dalam tradisi Islam, kita mengerti bahwa konteks hidup itu salah satu pandangan yang paling sederhana itu adalah ilaihi rajiun. Ada spidol lain nggak ya? Ini kayaknya ini deh. Ya, nanti kalau ada sip. Nah, di pembahasan kemarin kita udah mulai bahas tentang konteks, bahwa ada konteks di mana kita bicara tentang perjalanan hidup gitu.
gitu ya. Dimana yang namanya perjalanan hidup itu kita tahu bahwa setiap yang hidup pasti punya expire date-nya gitu. Bahwa setiap yang hidup pasti akan mengalami mati, fix gitu ya. Udah. Jadi kemarin saya sarankan ibu-ibu kalau dengar mati by the way takut nggak? Kenapa takut? Rusak. Jawaban standar banget ya. Ya, kita tuh takut mati bukan karena matinya, tapi kita takut mati karena narasi matinya. Jelas ya? Jadi banyak banget ketakutan-ketakutan yang kita alami sekarang itu bukan pada kenyataannya, tapi tentang cerita di belakangnya gitu. Karena mungkin kebetulan cerita-cerita kematian yang sering kita dengar itu menakutkan, menegangkan, sehingga berbicara masalah kematian ini lebih banyak takutnya daripada happy-nya gitu. Padahal ya kalau direnungin lagi agak lebih dalam gitu ya, kenapa perlu takut mati? Padahal mati itu sesuatu yang pasti. Betul nggak? Sehingga kalau yang pasti bukan ditakuti, tapi lebih kata-katanya adalah dipersiapkan gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Dapat ya? Jadi kata kuncinya adalah kehidupan itu, hidup itu pasti akan mengalami mati gitu. Ini beneran habis sih? Ya udah, ntar kita tunggu spidol. Oke. Nah, dalam konteks ini kemarin kita udah mulai bahas gitu. Bahwasannya kita hadir ke sini sebagai tamu yang datang ke sini kalau pakai perspektif ini sementara yang pada dasarnya kita mau kembali menyatu dengan sumber gitu. Berarti kalau kita bicara innalillahi wa inna ilaihi rojiun, artinya apa? Semua datang dari sumber yang sama dan akan kembali ke sumber yang sama. Berarti saya, ibu-ibu sumbernya sama nggak? Sama tetangga di sana? Sama yang di luar negeri? Kenapa pada berantem ya? Nah, berarti orang yang ribut, orang yang berantem, dia lupa sama dirinya. Kalau orang udah lupa diri, pasti jadi nggak tahu diri gitu. Fix sudah. Makanya ketika dia tidak mengenal diri, dia lupa sama diri sejatinya, dia tidak tahu dirinya, maka salah satu hal yang pasti terjadi adalah dia nggak tahu jalan pulang gitu. Makanya sering saya ulang-ulang bahwa ilmu tertinggi dalam tanda petik kalau pinjam perspektif ini, ilmu tertinggi dalam hidup adalah pelajaran untuk mengenal diri. Karena mengenal diri nggak ada waktunya, itu seumur hidup. Kenapa? Karena seumur hidup ini kita akan mengalami kedinamisan dan perubahan-perubahan. Jadi hidup ini tidak linear, tetapi hidup ini adalah dinamis. Yang namanya dinamis pasti berubah, pasti bertumbuh. Maka, maaf banget ya, orang yang sulit adaptasi, pasti hidupnya nggak happy gitu. Orang yang sulit melakukan bertumbuh, pasti dia akan sulit menerima kenyataan hidup. Nah maka point of view yang ingin saya sampaikan di pertemuan sekarang itu lebih kepada memahami konteks diri yang sejati gitu intinya. Sampai sini oke? Sip ya? Paham ya? Nah saya mau bagi dua dulu nih Bu, supaya gampang gitu. Jadi saya mau bagi dua begini ya. Kita ini adalah sang hidup. Kita ini sang apa? Sang hidup yang terlalu banyak drama hidupnya gitu. Jadi ada hidup, ada drama hidup. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tiap hari yang kita kasih makan dramanya, maka pasti hidupnya penuh drama, udah pasti aja. Makanya perlu diketahui juga bahwa 1 dari 5, 1 dari 4, 1 dari 10 orang di Indonesia itu mengalami sakit mental by the way. Dan gak ada orang yang bisa lepas atau selamat dari sakit mental karena kenapa? Orang yang tidak mengerti dirinya, dia pasti akan tabrakan dengan kenyataan hidupnya. Dan yang paling berat untuk dialami untuk sebagian besar orang adalah menghadapi kenyataan hidup. Wah itu berat banget aja udah. Makanya hari ini banyak orang yang fake gitu. Banyak orang yang pretending, pura-pura, manipulatif untuk tertampak oke, padahal nggak oke-oke amat gitu intinya. Kenapa? Karena dia ingin mengisi drama hidupnya sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan pandangannya, dan sesuai dengan pengennya hidup itu sesuai dengan maunya aku gitu. Betul nggak Bu? Sehingga kalau maunya aku atau drama ini lebih besar, udah pasti
nggak akan mendapatkan 3 hal saya rasa yang menjadi tujuan dari kehidupan. Saya rasa secara kesepakatan umum kita sepakat kayaknya ya, hidup itu nomor 1 pengen bahagia, betul nggak? Sip. Yang kedua pengen tenang, yang kedua pasti pengen damai gitu. Karena tenang, damai, dan bahagia ini nggak ada urusannya sama status sosial, nggak ada urusannya sama kelas tertentu, tapi konteksnya adalah bahagia, tenang, dan damai adalah bagaimana kita hidup itu selaras dengan yang namanya kenyataan gitu. Hidup itu selaras dengan yang namanya realitas. Dan yang paling sangat sulit untuk diterima adalah kenyataannya. Kenapa? Karena memang kebanyakan orang drama hidupnya selalu lebih besar daripada kenyataannya. Karena yang selalu dikasih nutrisi adalah dramanya gitu. Ya, jadi pilihannya kita mau hidup ini artinya sesuai dengan kenyataan atau drama ini penuh dengan ilusi. Maka ketakutan-ketakutan dalam hidup rata-rata itu bukan pada kenyataannya, tapi pada ilusi yang kita buat-buat sendiri gitu. Nah, yang menarik, yang bikin ilusi diri sendiri, yang memilih diri sendiri, yang konteksnya semua adalah pilihan, tapi gampang banget untuk nyalahin faktor eksternal nanti. Padahal segala bentuk apa yang terjadi pada hidup kita perlu menyadari bahwa ada satu hukum, ini nggak boleh lupa. Hidup itu kata kuncinya adalah konsekuensi. Dah. Kita pegang satu hukum aja dalam hidup, aman. Apa itu hukumnya? Jangan nyubit kalau nggak mau dicubit. Udah gitu aja. Jangan pengen kita diperlakukan baik kalau kita tidak pernah memperlakukan baik. Jadi kalau kita kedatangan orang yang julid terus sama kita, nah julidnya berarti ada di kita, udah pasti aja. Kalau kita datang ketemu orang yang nyakitin kita, berarti ada something yang ada di kita. Kenapa? Karena kita akan selalu mengundang sesuatu yang ada di dalam diri kita. Maka, jangan terlalu sibuk ingin merubah orang lain karena nggak bisa. Percuma. Udah wasting time, wasting energy, dan nggak mungkin. Akhirnya kita mencari ilusi-ilusi supaya gimana caranya ya, kehidupan ini sesuai dengan maunya aku. Kebalik. Justru gimana caranya, kemauanku, keinginanku, selaras dengan hidup itu sendiri, selaras dengan yang namanya kenyataan. Sampai sini oke? Aduh, diam-diam gini, ini oke ini? Oh, meresapi ya. Dapat ya? Clear ya? Dah. Nah, di pertemuan hari ini, kita akan bicara tentang partikel-partikel hidup. Partikel itu adalah alat-alat atau tools gimana sih supaya kita bisa selaras dengan kenyataan. Nah, otomatis mau nggak mau kita mulai perlu mengenal diri gitu. Jadi di pertemuan yang kedua, ini kan modul panjang kita tuh sebetulnya perjalanan mengenal diri, dan ini kita bisa pecah jadi 10-20 pertemuan karena panjang banget gitu. Tapi hari ini mungkin kita bahas yang basic-basic aja dulu gitu. Setuju, Bu? Dapat ya? Oke, saya ulang dulu. Jadi di pertemuan kemarin kita udah mulai bahas bahwa ada nilai, ada identitas. Identitas itu kaitannya nanti sama drama, nilai itu nanti kaitannya sama hidup, nilai, value. Maka identitas seseorang belum tentu menentukan nilainya. Simpelnya gini, orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami, belum tentu. Saya mau nanya, ada nggak orang yang KTP-nya Islam tapi korupsi? Ada nggak? Ya ada aja ya, ada aja. Ada nggak orang yang KTP-nya Islam kerjaannya ngegosip mulu? Ada nggak? Iya. Berarti agamamu tidak menentukan kualitas dirimu. Ya. Jadi jangan lihat agamanya. Karena kalau kualitas orangnya emang di resolusi rendah, ya rendah aja, mau agamanya apapun nggak ngaruh gitu. Nah sekarang kadang-kadang ngelihat agamanya langsung ngejudge, oh dasar orang Islam, dasar orang, nggak bisa. Kenapa? Karena every religion, setiap agama itu adalah memiliki nilai yang suci dan luhur. Gitu ya. Jadi yang bermasalah bukan pada agamanya, tapi pemeluknya gitu. Sip ya. Soalnya selama ini agamanya dipeluk mulu gitu, nggak pernah menyatu.
Dalam tanda petik, boleh jadi agama yang kita sekarang anut adalah hanya berbasis atau hanya berlandaskan keturunan identitas. Ibu-ibu jadi Islam milih sendiri atau dipilihin? Otomatis kan? Nggak memilih, nggak belajar dulu, nggak mendalami dulu, tiba-tiba Islam aja udah. Warisan, betul. Makanya boleh jadi orang yang pindah ke Islam dengan mempelajari lebih dalam, ilmu Islamnya jauh lebih dalam daripada orang yang lahir dalam keadaan Islam gitu. Betul nggak? Karena udah kegeeran ketika identitasku Islam, oh udah paling aman aja. Belum. Kenapa? Mati nggak ada urusan sama identitas gitu. Sip ya? Di hadapan Allah, yang dilihat itu bukan identitasmu. Tetapi yang dilihat adalah value atau nilai. Makanya kita mulai penting perlu untuk merubah mindset bahwa Islam tidak terletak pada KTP, tapi Islam terletak pada akhlaknya gitu. Islam terletak pada value-nya. Makanya kalau di Quran ada kata-kata inna dina indaullahil Islam, yang terbaik adalah Islam, itu nggak ngomongin KTP-mu, enggak. Nggak ngomongin ritual tradisi Islamnya, enggak. Bukan urusan gelar haji atau hajanya, bukan. Tetapi value Islam, di mana konteks value Islam itu tidak terletak pada yang namanya identitas. Nah sekarang saya balikin nih, bisa nggak identitasnya tidak Islam tapi Islami banget, bisa nggak? Bisa begitu nggak? Bisa. Berarti value nggak terletak dari identitas, nggak terletak dari KTP-mu apa, tidak terletak dari tampakanmu apa, tapi terletak dari value-nya gitu. Setuju? Oke? Clear ya? Sip ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ngomongin diri, kita perlu sadar tentang mekanismenya. Kenapa? Karena urusan value dan urusan identitas itu ada di dua kompartemen yang berbeda dalam diri kita gitu. Ada di dua divisi yang berbeda dalam diri kita. Kenapa? Karena identitas itu lekatan kepada fisik, tapi yang namanya value itu bukan urusan fisiknya. Oke? Berarti pertanyaannya, ada yang namanya hardware, ada yang namanya software. Ada yang namanya perangkat keras, ada yang namanya perangkat lunak. Sebagus-bagus handphone, tidak ada softwarenya, dia nggak berfungsi gitu. Betul nggak? Ada hardware, ada software, softwarenya nggak diupdate, lemot juga pasti gitu. Jelas ya? Berarti pertanyaan besarnya, mana bagian identitas atau drama, dan mana bagian hidup atau kenyataan, atau konteksnya adalah nilai. Maka kita hari ini akan berbicara tentang mengenal partikel-partikel diri, supaya kita nggak salah alamat, supaya kita mulai ngerti, dan supaya kita tahu mekanisme yang terjadi gitu intinya. Sip? Oke? Sampai sini paham? Atau puyeng? Paham ya? Dapat ya? Dah. Berarti pertanyaan berikutnya, si diri ini tolong diingat baik-baik. Diri kita ini multi layer, kayak kue lapis gitu. Lapisannya banyak banget. Jadi kalau kita cuman ngelihat selewat, ingat itu hanya bagian diri yang paling luar. Kalau kita ngelihat siapapun nih dengan kasat mata ini, saya ngelihat ibu-ibu di sini, yang saya lihat itu adalah fisikal tampakan yang paling luarnya gitu kira-kira. Yang saya lihat itu hardware-nya. Yang saya lihat itu mereknya gitu. Tapi saya nggak punya kekuasaan untuk menilai softwarenya karena saya nggak tahu gitu. Maka ada bagian diri, saya bagi dua nih ya. Bagian diri yang tertampak langsung dengan panca indera, itu sering disebut dengan yang namanya jasad. Apa? Sip. Atau jasmani. Ini adalah tampilan fisik gitu. Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu, bahagia, tenang, dan damai itu urusan fisik bukan? Hah?
Urusan fisik kita bukan. Fisik ini hardware. Sip ya. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, nilai, value itu tidak terletak pada fisiknya. Karena fisik ini hanyalah sebuah proyeksi dari sistem di dalamnya gitu. Jadi kalau boleh pakai saya gambaran, yang kelihatan itu mobilnya. Nah, si mobil ini mau belok kanan atau belok kiri tergantung sopirnya. Sip ya. Mau mobilnya bagus, bensinnya penuh, sopirnya nggak tahu jalan, nyasar juga akhirnya. Betul nggak? Sip ya. Sehingga antara konteks yang namanya kendaraan dan pengemudinya itu perlu kita sadari gitu. Karena kebanyakan orang nggak ngerti siapa yang mengendalikan dirinya. Makanya kalau dalam teori psikologi, dalam konteks yang namanya kecerdasan emosi, ada yang disebut self-awareness, kesadaran tentang diri, dan konteksnya adalah bagaimana kita melakukan yang namanya self-control, atau mengendalikan diri. Pertanyaan, ibu-ibu ini sering banyak dikendalikan sama dirinya, atau sering banyak dikendalikan sama orang lain, yang mana? Yang benar. Pernah nggak marah gara-gara orang lain nyebelin? Oh ya udah, kalau udah ada gitu ya udah jelas lah ya. Kalau saya masih marah gara-gara omongan orang lain, berarti saya tidak punya kendali diri gitu. Pernah nggak beli sesuatu gara-gara orang lain beli? Nah, pernah nggak memutuskan sesuatu gara-gara orang lain ikut memutuskan, saya ikut-ikutan? Pernah nggak? Iya. Orang yang tergantung dengan faktor eksternal, ciri-cirinya dia tidak memiliki self control yang bagus gitu. Sip ya. Sehingga ketika kita nggak punya self control yang oke, nggak mungkin kita akan bahagia, tenang dan damai. Kenapa? Karena remote control bahagia kita disimpan terus di orang lain gitu. Aku happy kalau kamu gitu. Aku happy kalau mereka gitu. Aku happy kalau, jadi mau bahagia aja banyak syaratnya gitu loh Bu. Habis gitu komplain, aku nggak bahagia. Lah kebanyakan syarat sih gitu. Tiap hari komplain gak happy, tapi tiap hari ngasih kategori yang bikin pusing dirinya sendiri gitu. Ya, dapat ya? Oke? Oke. Berarti diri pertama ada yang namanya hardware. Perangkat keras. Physical, konteksnya adalah tertampak dengan indera gitu. Nah, kita sedikit jalan-jalan ke dalam nih. Ada juga bagian yang namanya software. Ini nanti kita sebut sebagai perangkat lunak. Nah, perangkat lunak kita, software kita, dalam bahasa Quran itu disebut nafs. Apa Bu? Maka kalau software yang banyak ngehang, banyak error, itu levelnya su, maka disebut nafsu. Jadi kalau orang nafsu berarti perangkatnya lagi agak-agak ngehang gitu. Pernah dengar nggak? Jangan nafsu, pernah gitu nggak? Karena begitu nafsu itu level jiwa, di level bawah, frekuensi bawah, resolusi bawah, yang dimana resolusi bawah ini akan jauh dari bahagia, tenang, dan damai. Sampai sini oke? Dapat ya? Dah. Berarti kita ngerti dulu, hari ini dua dulu aja. Supaya nanti kita paham lebih dalam. Nah, supaya gampang, software kita ini sering disebut dengan nama jiwa. Apa? Jiwa. Maka ada raga, ada jiwa. Ada jasmani, bagian ruhani namanya jiwa. Ada yang tertampak dan ada yang tidak tertampak. Sekarang saya tanya, Bu, dalam diri kita yang tertampak dan yang tidak tertampak lebih banyak mana? Diam-diam gini ini. Yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak mana? Hah? Yang Oke. Sel yang jumlahnya 50 triliun kelihatan nggak?
Pernah lihat jantungnya sendiri nggak? Pernah lihat ususnya nggak? Pernah lihat otaknya nggak? Pernah lihat semua struktur sarafnya nggak? Enggak. Berarti yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak mana? Oh, tadi kelihatan, sekarang kelihatan. Ah, gimana? Berarti begitu kita ngelihat yang tampak, ingat, itu yang baru kelihatan cuman sekitar 1%-nya. Kenapa? Yang 99% itu nggak kelihatan. Emang pikiran orang kelihatan? Perasaan orang? Emosinya? Niatnya? Jadi yang lebih banyak yang mana? Nah, itu dulu. Jadi maksud saya, tidak valid kalau kita menilai seseorang hanya dari tampakan yang 1% gitu maksudnya. Rugi kalau kita jadi penilai yang menyimpulkan yang dari 100% kita cuma tahu yang 1% gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Jadi yang tampak dan yang tidak tampak lebih banyak mana? Ya, yang tidak? Kenapa? Karena pendukung yang tidak tampak jauh lebih besar daripada yang tampak. Ibu pernah lihat gambar iceberg nggak yang gini nih? Gunung kelihatan pendek segini. Tapi padahal kalau kita telusuri ke dasarnya, oh ini tinggi banget gitu. Ya. Nah, yang kelihatan ini fisikal 1%, itu yang tampak cuma 1%. Berarti yang 99% tampak atau nggak tampak? Lagi ya, pikiran tampak nggak? Perasaan? Berarti tidak tampak karena dalam bahasanya disebut tersembunyi. Oke? Maka yang tampak dalam bahasa Quran disebut zohir, lahiriah. Yang tidak tampak itu namanya goib gitu. Apa? Jadi ibu-ibu lebih banyak tampaknya atau nggak tampaknya? Jadi ibu-ibu termasuk makhluk goib nggak? Udah gitu aja dulu. Goib nggak jelas gitu. Ya pikirannya kita nggak tahu, betul nggak? Perasaannya kita nggak tahu, niatnya kita nggak tahu. Maka kalau kita mulai menyadari bahwa lebih banyak yang tidak tampak, berarti yang mendrive hidup kita justru bagian-bagian yang nggak tampak gitu. Sementara yang sibuk diurus rata-rata jasadnya mulu gitu. Yang diurus penampilan fisiknya terus gitu. Yang kalau bahasa kemarin kan fisik itu urusannya skin. Jiwa itu urusannya soul. Ini tiap hari skincare tapi nggak ada soul care gitu. Jadi kulitnya glowing tapi marah-marah mulu gitu kerjaannya. Kulitnya glowing tapi stres, depresi, anxiety gitu. Terus nggak mau ke psikolog lagi. Ya, dapat ya? Sip ya? Jadi sekarang kalau kita mulai menyadari, oh oke, kita perlu menahan persangkaan karena kenapa? Ingat, dikit banget informasi yang bisa kita tahu dari apa yang kita lihat. Nah, orang yang kecanduan menilai yang 1%, oh ibu-ibu, sorry aja ya, orang yang berprasangka buruk di yang 1%, fix aja, hidupnya susah happy aja, udah aja. Kenapa? Ngelihat dikit salah, ngelihat dikit nggak matching, ngelihat dikit nggak oke, nilai mulu kerjaannya. Padahal yang dia nilai hanya bagian kecil sekali dari keseluruhan gitu. Oke? Sip? Aduh ini oke nggak ini? Paham ya? Oke, sip. Kita pelan-pelan nggak apa-apa ya? Apa-apa ya, kan ini belajar basic-basic tuh harus santai, relax, pelan-pelan aja. Nah, sekarang pertanyaan nih. Berarti baik jasad maupun jiwa nggak bisa enggak, dua-duanya perlu nutrisi. Perlu apa? Nah gitu. Itu barusan makan bakso lah, kelaper tart lah, apa. Itu lagi ngisi nutrisi apa? Badan. Jasad.
Tapi nutrisi jiwa diisi nggak? Oh, sekarang lagi nih. Oh ya, jadi ini sekarang bagian ngecas jiwa gitu ya. Kan saya jadi tukang aki dong kalau gitu ya, ngecas gitu kerjaannya. Nah, yang kadang menjadi nggak bahagia, tenang dan damai, satu aja, tidak ada balance antara jasad dan jiwa. Udah itu aja. Jadi ibu-ibu, kalau khawatir bagus. Kalau ada kekhawatiran, berarti sinyal bahwa lagi nggak balance antara jasad sama jiwa. Yang bahaya itu over khawatir. Stres, bagus. Karena kalau nggak stres, kita nggak bertumbuh. Yang bahaya over stres. Thinking bagus nggak? Bagus. Yang bahaya over thinking. Kalau nggak pernah mikir, stres juga. Berarti dilakukan sesuatu tanpa berpikir gitu. Sip ya? Berarti kata kunci dalam hidup nih ya, kata kuncinya, ini tolong digarisbawahi nih. Kata kuncinya adalah harmoni. Seimbang. Selaras. Apa yang perlu diselaraskan? 3 aja. 1, harmoni with God sama Allah. 2, harmoni sesama manusia. 3, harmoni dengan alam. Udah, nggak ada lagi. Makanya sering disebut hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Itu yang terakhir. Makanya antara Allah sesama dan alam ini nggak bisa lepas gitu. Ini kalau yang sering ke Bali, begitu landing di Bali, di Ngurah Rai pasti ada kata-kata Trihita Karana di situ. Harmony with God, nature, people. Jadi kalau kita nggak membuat keharmonian ketiga-tiganya ini, pasti susah bahagia, tenang dan damai, susah aja. Maka kebahagiaan adalah ketika kita membagikan kebaikan dengan sesama gitu. Jadi maaf ya, kita nggak bisa bahagia sendiri, nggak bisa. Kenapa? Karena konteks bahagia itu nanti berbicara dalam konteks yang namanya konsensus, kolektif. Kenapa? Kalau sekampung yang bahagia cuman sendiri, pusing yang lain yang nggak bahagia, ikut pusing juga kita ngelihat orang yang nggak bahagia gitu. Pinter sendiri nggak bisa, pusing sama nggak pinter gitu. Maka kata kunci hidup disebut rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin atau rahmatan lil muslimin? Hah? Kita disuruh merahmati alam atau disuruh merahmati sesama muslim? Rahmatan lil alamin. Berarti kata kuncinya dari keseluruhan ini, harmoni, apa intisarinya? Harmoni adalah kita menjadi universal. Berarti tidak eksklusif gitu. Maka semakin eksklusif seseorang, semakin gak asik gitu. Semakin eksklusif, semakin sempit. Maka orang yang eksklusif senangnya kompetisi. Padahal hidup didesain bukan untuk kompetisi, tapi untuk kolaborasi gitu. Makanya less competition, more collaboration itu better. Daripada ngelawan terus, mending kerjasama gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa semua kata kunci hidup adalah harmoni. Oke? Ibu-ibu ini pemanasan dulu, belum mulai ya? Belum mulai. Kita warming up dulu gitu. Supaya kalibrasi paradigmanya nyambung dulu gitu. Oke ya? Sip ya? Sip. Nah, sekarang sebelum mulai, saya mau masuk dulu nih. Ulang dulu sekali lagi. Kita ulang dari sesi 1 ya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dari Allah akan kembali ke. Jadi kita mau pulang. Mau apa bu? Pulang kemana? Ke Allah loh. Udah jangan nyari yang lain, udah Allah aja. Karena ilaihi rojiun, turjaun itu kembali kepada Allah. Sip. Jadi basic desainnya untuk awal-awal ini kita semua mau pulang. Oke. Pertanyaannya, setiap yang hidup pasti mati nggak? Pasti nggak? Berarti hidup pasti sip. Berarti tujuan hidup untuk
Ih, masa mati? Pulang. Kan kemarin udah kita bahas. Jadi mati bukan tujuan. Ya, anyway, lawan kata mati itu lahir sih sebenarnya. Ya. Jadi ada quotes tuh, lanjutkan aja hidup. Kenapa? Udah terlanjur lahir masalahnya. Karena kita udah lahir, yuk kita jalani kehidupan. Jelas ya? Jadi kita ngerti dulu bahwa mati itu bukan tujuan, tetapi sesuatu yang pasti akan kita alami. Pasti. Nah, nanti kita ngerti kematian itu juga akan banyak tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau menjalani hidup atau mau menjalani drama hidup? Itu aja udah. Dan itu pilihan. Bu, kalau ada orang mau ngejalanin drama hidupnya mulu, udah nggak usah dipaksa-paksa, udah biarin aja. Karena kita nggak punya kekuatan untuk merubah siapapun. Karena kenapa? Perubahan selalu datang dari diri sendiri. Sip ya? Jangan sibuk merubah siapapun karena nggak bisa, udah. Ingat ya, setiap orang akan selalu melakukan apa yang nyaman buat dia. Dan kenyamanan orang nggak ada yang sama gitu. Maka nggak usah rese sama kenyamanan orang lain. Udah itu intinya. Kenapa? Karena nanti kita ngerti bahwa setiap kualitas dirinya pasti beda-beda. Makanya setiap diri itu adalah unik dan otentik. Gak ada yang sama. 8 miliar orang gak ada yang sama satupun. Jadi ibu-ibu ini semua yang ada di hadapan saya limited edition. Dah gitu. Gak ada duanya. Ya. Maka kalau kita mengotentikan diri, kalau kita kembali kepada keunikan diri kita, cukup. Cuman kebanyakan orang gak mau menjadi uniknya, pengen berusaha jadi orang lain. Ngelihat gitu ikut. Ngelihat gitu pengen. Yang akhirnya dia menjauh terus dari dirinya gitu. Akhirnya dia kehilangan otentik. Yang bahaya, berarti kalau setiap orang unik dan otentik, masing-masing kita punya peran nggak? Punya peran nggak? Punya casting nggak? Punya. Jadi, kalau mau lebih bahagia sedikit dari hari kemarin, satu aja Bu. Jangan nyuri casting orang lain, udah gitu aja. Dia punya casting, ya udah. Nggak usah kita ambil. Semakin nyuri peran orang lain, semakin kita tidak menjadi unik dan otentik gitu. Jelas ya? Nah, kenapa sekarang unik dan otentik susah? Karena kebanyakan orang justru menilai orang lain, ingin jadi orang lain, menganggap orang lain jauh lebih penting dari dirinya gitu. Dan sampai kapanpun, kalau kita tidak menemukan keotentikan diri kita, pasti lelah hidupnya, fix. Lelah aja udah. Kenapa? Karena dia menghidupi sesuatu yang bukan dirinya. Pakai topeng kemana-mana tuh capek Bu. Kenapa? Karena dia tidak menjadi dirinya gitu. Pun nanti kita ngerti dalam konteks yang namanya society, itu semuanya pasti akan bisa terjadi gitu. Oke? Oke? Lemas-lemas gini ini. Paham ya? Dah. Sebelum mulai ada pertanyaan dulu nggak? Abis ini kita mulai. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak? Nah, kalau nggak ada pertanyaan saya anggap paham ya. Oke. Jadi paham? Sip, mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seperti yang disampaikan tadi, kita kan hidup otentik. Ya. Jangan ngambil castingan orang lain. Ya. Artinya kita kan masing-masing sudah mempunyai peran. Tuh. Nah, untuk meningkatkan kualitas kita, pastinya kan kita kalau memang mau punya derajat tinggi atau posisi lebih tinggi, ya perbaiki aja, baguskan aja actingnya kita, perannya kita saat itu kan. Castingnya. Nah, castingnya itu, peran kita saat itu, sehingga nanti sutradara akan melihat sendiri bahwa dia memang udah perlu dinaikkan atau perlu untuk posisi ke atas lagi. Tuh. Begitu ya. Betul. Nah sekarang saya tanya, memperbaiki casting itu urusan jasad, urusan jiwa. Sini. Karena keselarasan kita sama castingnya yang dikasih sama Allah, itu nanti ada di sini sebenarnya. Maka value kita tidak terletak pada tampakannya, tetapi pada nilainya gitu.
Jadi apa yang tadi disampaikan sama Ibu bener banget. Nah sekarang saya tanya, mungkin nggak kita memperbaiki casting kita kalau nggak pernah belajar, Bu? Nggak bisa. Makanya belajar itu hal yang mutlak perlu dalam hidup. Makanya jangan lelah belajar. Makanya Nabi Muhammad sampai mengencourage, belajarlah dari buayan sampai liang lahat gitu. Karena yang kemarin kita bahas, hidup ini disebut school of life. Hidup itu sekolah. Berarti setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti itu guru, mau mengajarkan sesuatu. Nah kebanyakan orang begitu bangun tidur lupa dia lagi sekolah. Jadi datang guru, ditolak mulu gurunya, jadi nggak pinter-pinter gitu. Contoh nih ya, orang yang bisa selaras dengan castingnya Tuhan, ciri-cirinya, pasti dia pandai memaafkan kesalahan orang lain. Berarti dia perlu jadi orang yang sabar. Sekarang saya tanya, Bu, rajin pengajian bisa sabar nggak? Nggak ada pengajian bikin sabar tuh nggak ada. Ini kadang-kadang ya baru pulang pengajian langsung, ih aku solehah banget. Ih belum. Iya, solehah tuh bukan pulang ngaji, bukan. Pulang ngaji, apa yang dipelajari menjadi perilaku gitu. Oke? Berarti kalau kita mau jadi orang sabar, perlu datang orang nyebelin nggak? Iya. Karena kalau tidak ketemu sama hal yang nggak enak, hal yang tidak menyenangkan, hal yang kita nggak suka, kita jadi nggak pinter gitu. Yang bahaya, gurunya banyak datang, nggak pinter-pinter gitu. Makanya masalahnya itu terus. Ganti circle, masalahnya itu lagi. Ganti teman, masalahnya itu lagi. Kenapa? Muter-muter di casting dan muter-muter di kurikulum yang sama masalahnya. Oke? Sip ya? Paham ya? Nah hari ini kita akan sedikit icip-icip mendalami jiwa. Karena nanti potensi jiwa ini yang akan menjadi softwarenya gitu. Oke ibu-ibu, sip ya? Kita mulai ya? Dapat ya pemanasannya ya? Sip, mantap. Jadi yang penting jasadnya atau jiwanya? Enggak, dua-duanya tetap. Tapi yang menjadi software, yang menjadi konteks nilai itu ada pada jiwa. Jadi maksud saya Bu, maaf ya, jangan sampai kita banyak pengajian, banyak ilmu, tapi jasad nggak dijaga gitu. Makan nggak bener, olahraga enggak gitu misalnya. Nggak diurus jasadnya, jangan. Karena sebagus-bagus jiwa, kendaraannya mogok mulu, repot. Makanya perlu ada gerak raga dan perlu ada olah rasa. Makanya kenapa dalam tiap agama pasti ada syariat gerakannya. Betul nggak? Coba saya tanya nih. Sholat wajib ya, kita tahu ya. Sekarang saya tanya, sholat itu kegiatan jasad atau jiwa? Dua-duanya. Raganya gerak, jiwanya tumbuh. Tapi rata-rata gerak raga iya, jiwanya kesana kesini gitu. Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, rakaat aja lupa. Berarti dia nggak fokus. Ya. Nah, maka yang namanya jasad itu expired, menua. Tapi yang namanya jiwa semakin dewasa. Sekarang saya tanya, menua pasti dewasa nggak? Belum pasti. Jadi yang paling pasti tuanya atau dewasanya? Karena dewasa itu pilih. Nah gitu. Jadi saya lagi berdiri di depan orang tua atau orang dewasa, yang mana? Iya oke lah, boleh ya. Tergantung lah ya. Oke. Sip ya. Dapat ya? Clear ya? Nah, sekarang kita mulai masuk ke konteks yang namanya jiwa. Kita ngomong contoh. Di surat 16 ayat 78 Al-Quran, itu ada kata-kata gini Bu. Dan kamu keluar dari perut ibumu, dari butunnya ibu kamu nggak tahu apa-apa. 16:78. Kamu nggak tahu apa-apa.
Tetapi diberikan perangkat namanya pendengaran, penglihatan, fuad atau hati, akal, pikiran. Jadi kita dikasih software untuk diingat dulu ya. Pendengaran, penglihatan, pikiran. Maka apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikir, ini akan menjadi fundamental jiwa kita. Sampai sini oke? Oke. Makanya Bu, maaf ya, jiwa seseorang tergantung dia dengar siapa, lihat siapa, mikirin apa. Jadi maaf ya, kalau mau tahu jiwa seseorang, cek aja dia nge-follow siapa di TikTok gitu kira-kira. Kalau dia follow TikToknya urusan gosip mulu, berarti jiwanya pasti penuh gosip, udah gitu aja. Paham ya? Kenapa? Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi fundamental softwarenya. Pertanyaan, semua orang lahir dengan dengar, lihat, mikir yang sama nggak kira-kira? Beda. Maka struktur jiwa itu nggak pernah ada yang sama, selalu otentik. Jadi alangkah indah kalau kita tidak cepat ngejudge, tapi kita lebih menyadari kalau orang itu agak-agak gimana, sadar aja, ya jelaslah dia dengarnya begitu, lihatnya begitu, maka kelakuannya juga begitu gitu. Berarti circle memengaruhi jiwa nggak? Sangat. Makanya Bu, jangan salah pilih circle, udah gitu aja. Anyway, ada yang sekarang nih ya, ini saya sering pakai anekdot ini. Ada yang lebih bahaya dari salah pergaulan, yaitu salah pengajian. Udah hati-hati aja. Kenapa? Karena circle itu membentuk kualitas jiwa. Anyway, kita mah bukan pengajian ya, kita mah belajar bareng. Karena saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, saya bukan mau ngajarin sesuatu, bukan pengen dipercaya, tapi saya di sini hanya ngajak mikir bareng gitu kira-kira. Setuju? Kita mah latihan ngaji aja udah. Ya. Karena pengajian yang sesungguhnya pas pulang dikerjain nggak gitu. Ya. Jadi ini adalah latihan. Sampai sini oke? Nah, pertanyaan. Di antara software ini, contoh. Bu, makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna siapa? Manusia. Sip? Oke. Deal? Makanya di surat 17 ayat 70, manusia itu yang paling dimuliakan dan disempurnakan. Sekarang saya tanya, matahari makhluk Allah bukan? Hah? Matahari makhluk bukan? Ih. Makhluk itu sesuatu di luar Allah, namanya makhluk. Amuba makhluk bukan? Bakteri? Matahari? Oh tadi enggak ah. Oh iya belajar. Gini. Allah itu holik. Di luar Allah namanya makhluk. Oke? Binatang makhluk atau holik? Sip. Tumbuhan? Sip. Manusia? Sip. Matahari? Sip. Surga? Ih, ini nggak konsisten ya. Ulangi. Ulang. Ya. Kita rada mundur, bukan pelajaran TK, pelajaran preschool, boleh ya? Ulang. Allah itu holik. Di luar Allah namanya sip. Nah, berarti di luar Allah semuanya pasti nah gitu. Binatang, manusia, surga, neraka. Mantap. Ya, boleh tepuk tangan ya. Nah. Jadi nanti kalau ditanya hari ini dapat pelajaran apa, tahu bedanya makhluk dan holik. Nah. Siap ya? Nah, sekarang saya tanya, kita mau kembali ke makhluk atau ke holik? Sip. Mau kembali ke mana? Deal? Berarti surga makhluk atau holik? Salah lagi.
Jadi kalau ibu-ibu nyari surga, berarti nyari makhluk atau nyari holik? Nah, makanya jangan nyari surga gitu. Nyari holik aja. Kan sekarang dikit-dikit pengen ke surga, betul nggak? Dapat surga belum tentu dapat Allah. Tapi kalau dapat Allah pasti dapat. Di neraka ada Allah nggak? Nah gitu. Setan. Lah. Nih ngomongin setan ya, jadi ingat saya. Ibu tahu gini. Rata-rata orang pengen masuk surga nggak? Oke, betul ya. Semua orang ngebet banget pengen masuk surga, tapi kalau saya tanya siapa yang mau duluan, nggak ada yang mau. Masuk surga mau duluan, kamu aja dulu gitu. Aneh. Ibu pernah ingat cerita Adam nggak? Adam digoda oleh setan di surga. Tergoda nggak Adam? Oleh siapa? Setan. Di surga. Berarti di surga ada apa? Setan. Berarti ibu kalau masuk surga ketemu siapa? Ya boleh aja sih. Iya, ingat loh, di surga juga ada setan ya, jangan salah. Nah, makanya mindsetnya terserah sih. Ada orang mau surga, silahkan. Takut neraka, boleh. Tapi kalau kita ngerti ini, ya kita nyari yang paling the best lah. Oke Bu? Oke? Paham ya? Jadi matahari makhluk bukan? Sip. Sekarang saya tanya. Makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna siapa? Sip, mantap. Berarti kalau sedikit saya bandingkan nih, supaya gampangan aja. Matahari sama manusia lebih mulia mana? Manusia. Sip. Sekarang saya tanya. Ibu-ibu pernah dengar nggak matahari komplain sama Allah? Pernah nggak dengar ada matahari nggak terbit sehari gitu? Pernah nggak ketika matahari terbit jam 6, matahari, ya Allah aku baru putus misalnya. Aku lagi malas hari ini, bisa gitu nggak matahari? Enggak. Dia mau dalam kondisi apapun, disuruh keluar jam 6, jam 7, meskipun sebenarnya matahari nggak terbit ya. Kita yang muter sebenarnya, ini cuma bahasa gampang aja ya. Matahari bisa membangkang Allah nggak? Matahari bisa menolak Allah nggak? Nah, deal? Deal. Sekarang saya tanya, ada nggak manusia yang Allah nyuruhnya A, ngerjain B? Ada nggak? Ada aja ya. Ada nggak manusia yang disuruh disegerakan, dinanti-nanti? Berarti sekarang saya tanya, matahari nggak pernah menolak Allah, tapi manusia kerjaannya menolak Allah. Sekarang saya tanya, berarti yang mulia yang mana? Nah, ganti sekarang matahari. Wah, gawat ini. Ya, Bu, mending kita ngebahas dulu lah ya, sekali lagi ya. Nah, kenapa saya nanya ini? Ini rata-rata kalau ditanya siapa makhluk yang mulia dan sempurna? Manusia. Kenapa? Udah pokoknya gitu aja. Nggak tahu. Reason behind-nya tuh nggak ngerti gitu. Sorry ya. Once kita tidak mengerti argumentasi apa yang kita lakukan di belakangnya, berarti kita terjebak oleh dogma dan doktrin. Titik. Saat terjebak dogma dan doktrin, sorry to say, sulit untuk meningkatkan yang namanya value. Kenapa? Karena ngerjainnya bukan paham, tapi ngerjainnya harus. Contoh. Apa ya contoh yang paling gampang ya? Sholat aja. Ibu pernah dengar kata sholat wajib nggak? Nah, wajib itu kan ada dua nih pemahamannya. Satu, harus. Dua, perlu. Satu apa? Dua. Sok saya nanya, ibu-ibu sholat harus atau perlu? Nah, biasanya yang langsung dijawab itu yang rada jujur sih ya. Berarti kalau sekarang sholatnya aja masih harus, berarti jangan-jangan belum perlu. Betul nggak? Maka kalau orang sholatnya masih pakai harus, pasti ngerjainnya berat. Berat aja udah. Dan ciri-ciri orang yang sholatnya masih harus, indikator parameternya susah khusyuk. Ciri-ciri yang tadi saya bilang, Allah, rakaat 2, rakaat 3, udah itu bukan keperluan rata-rata. Kenapa? Itu bukan panggilan tetapi keharusan.
Ibu-ibu kalau habis sholat zuhur atau nanti maghrib, habis selesai sholat lega nggak? Iya, berarti waktu sholatnya sesek. Quote and quote nggak bukan panggilan gitu. Kenapa? Karena mindsetnya masih dalam bentuk kewajiban yang hanya menggugurkan kewajiban. Maka jangan heran, sholat iya, korupsi iya. Sholat iya, ngegosip iya misalkan. Kenapa? Karena sholatnya bukan keperluan. Meskipun dalam tatanan tertentu diharuskan untuk jadi kebiasaan, bagus. Tapi kalau kebiasaan terus tanpa pemaknaan, ya nggak akan berubah gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Paham ya? Berarti value orang bukan gerak sholatnya, tapi jiwanya tumbuh atau tidak. Makanya rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah, Bu. Tapi saat habis sholat kejinya turun, munkarnya turun, julidnya turun, menilainya turun, bencinya turun, top baru. Nah sekarang orang tua ke anak yang paling ditanya, udah sholat atau belum? Tapi nggak peduli. Nah di sholat Al-Fatihah paham, nggak peduli. Abis sholat kamu ngerasa lebih bahagia nggak? Atau abis sholat, atau kamu hari ini maafin orang nggak? Atau kamu hari ini nolong orang nggak? Hal-hal yang kaitan sama value itu jarang diperhatikan. Kenapa? Karena mindsetnya yang penting udah sholat. Oke sampai sini? Sip? Aduh diam gini ibu-ibu. Paham ya? Oh, lagi mikir ya. Dapat ya? Nah, sekarang saya tanya, terus kenapa manusia disebut makhluk yang paling mulia dan sempurna? Kalau matahari nggak pernah menolak Allah? Oke, punya akal. Apa korelasinya dengan akal? Gini. Bu, kalau matahari nurut sama Allah, hebat nggak? Hebat nggak? Enggak. Kenapa coba? Karena matahari nggak punya pilihan. Pilihan dia cuma nurut sama Allah, titik. Betul? Tapi manusia punya pilihan nggak? Punya. Mau ngikutin Allah silahkan, mau enggak juga silahkan. Berarti ketika kita memilih Allah, itu atas dasar yang namanya pilihan. Berarti kehebatan quote and quote kita sebagai manusia karena kita dikasih apa? Pilihan. Alat untuk memilih namanya akal. Oke? Duh, diam gini ini. Oke ini. Sip? Paham ya? Berarti akal perlu dipakai nggak? Iya. Kalau akal nggak dipakai, rata-rata yang dikerjain adalah kebiasaan. Ibu-ibu ingat ya, 98% keseharian kita itu nggak mikir, Bu. Itu otomatis. Dari bangun tidur ke tidur lagi, kebanyakan hal yang sama, mikir yang sama, melakukan yang sama, respon yang sama, reaksi yang sama, gitu-gitu mulu gitu. Makanya, maaf banget ya, orang yang jarang menggunakan pikirannya pasti banyak menilai. Ngejudge aja udah. Makanya berpikir itu tidak mudah. Makanya orang sekarang ceramah, malas diajak mikir, pengennya didongengin mulu. Jadi dongengnya nambah, tapi ininya nggak dipakai gitu. Nganggur. Maka kalau ini nggak dipakai, menentukan sesuatu rata-rata berdasarkan apa? Kebiasaan. Akhirnya sholat jadi kebiasaan, umroh jadi kebiasaan, pengajian kebiasaan, semua kebiasaan, tapi tidak dimunculkan oleh kesadaran. Oke? Sip ya? Paham ya? Jadi ibu ngerti nggak kenapa saya banyak nanya? Nah gitu, supaya dipakai ininya. Karena begitu saya nanya, ibu menjawab, otomatis ibu lagi ngobrol sama dirinya sendiri. Yang jangan-jangan udah lama dirinya nggak diajak ngobrol. Jangan-jangan udah lama yang di dalam ini rindu untuk diajak ngobrol gitu. Karena ngomongin orang mulu gitu misalnya. Sibuk terus keluar gitu.
Maka saat kontemplatif ke dalam, begitu mikir nanya ke dalam, terjadi intimate ke dalam gitu. Sip ya? Berarti urusan pengajian ini urusan orang lain atau diri sendiri? Jadi tadi ibu ketawa-ketawa lagi ngetawain siapa? Nah gitu. Sip? Kenapa? Karena di surat 17 ayat 14 ada kata-kata ikro kita baka. Bacalah di dirimu. Jadi sekarang kita lagi muhasabah bareng gitu ceritanya. Kita lagi belajar ke dalam bersama. Akhirnya kita ngecek, oh ternyata saya belum tahu ini, oh ternyata saya belum tahu ini, oh ternyata saya belum tahu ini. Ternyata banyak tahunya, banyak nggak tahunya. Nah saat kita sadar kalau kita lebih banyak nggak tahunya, kita akan jadi orang yang lebih rendah hati gitu loh. Iya ya, ternyata selama ini nggak tahu apa-apa gitu. Dan saat menyadari nggak tahu apa-apa, kan yang bermasalah gini, punten ini kok mati ya. Nih, ada tipikal gini. Ada orang, aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Itu yang paling bahaya. Apa bu tadi? Aku nggak tahu kalau aku nggak tahu. Wah itu bahaya aja. Itu ngejudge terus kerjaannya. Bahkan dirinya nggak tahu aja, dirinya sendiri tidak tahu. Nah mudah-mudahan naik satu level. Aku tahu kalau aku tidak tahu. Sip? Kalau sadar aku tahu kalau aku tidak tahu, maka aku akan mencari tahu. Dan aku akan mengurangi tahu. Paham ya? Nah, urusan humble, urusan rendah hati, nggak bisa dipaksain. Kecuali datang dari yang namanya kesadaran. Oke? Sip ya? Paham ya? Nah, maka manusia ini dikasih software pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Itu software kita. Jadi ibu-ibu, yuk jaga denger, jaga lihat, jaga mikir, dah itu aja. Coba kalau mau ngedengar sesuatu difilter gitu. Ini pantas nggak saya dengerin? Pantas nggak saya lihat? Artinya, kalau kita udah mulai menjeda dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita pikirkan, kita lumayan saving energi namanya. Gak semuanya harus ibu-ibu dengar, gak semuanya harus dilihat, gak usah ikut-ikutan FOMO, udah gitu aja. Kenapa? Karena gak semuanya perlu untuk kita. Maka saat kita punya kapabilitas untuk memfilter apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita pikirkan, softwarenya akan semakin aman, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke. Sip? Paham ya? Nah, koma nih. Dia udah mau jam 6 aja ya? Oke. Spidol ini benda baik atau benda buruk? Hah? Nah, netral. Ingat, di luar diri kita semuanya netral. Maka di luar diri kita jadi baik atau buruk tergantung kita yang memberikan makna. Oke? Sip ya? Berarti orang ini menyebalkan atau tidak tergantung maknanya, tergantung orangnya. Tergantung aku memaknai. Paham? Maka pendengaran, penglihatan, akal pikiran akan membentuk makna. Dan kita ahli banget dalam memaknai apapun. Gini dikit kayaknya. Gitu dikit kayaknya. Gini dikit jangan-jangan. Berarti pemaknaan tergantung dari software. Nah, sekarang saya tanya. Spidol ini mau dipakai baik atau buruk, tergantung tangan saya nggak? Dengerin dulu pertanyaannya. Spidol ini mau saya dipakai buruk atau baik, tergantung tangan saya nggak? Tangan itu hardware. Tapi tangan pasti selalu sesuai gimana ngikutin software.
Maka hardware kita namanya di surat 41 ayat 20-21 lidah, tangan, kaki, kulit. Di surat 24 ayat 24 juga ada. Apa aja Bu hardware kita? Kaki, kulit itu kemasannya. Kulit itu yang akan mengemasi kita. Oke? Jadi berarti software dan hardware ada berapa item? Softwarenya 3, hardwarenya 4. Di total jadi tuh. Jadi ngejaga yang 7 ini dalam hidup aman aja udah. Saya sedikit kaitin ya supaya nanti kita ngerti. Kenapa tawaf 7 keliling? 7 itu cuma ngingetin ini semua nih. Gitu. Tar. Ya. Kenapa sa'i 7 7 bolak-balik? Karena cuma mengurusin ini. Berarti kalau kita ingin memperbaiki kualitas value, jaga yang 7 aman aja udah. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirin, keluar dari mulut, apa yang kita lakukan dengan tangan dan kaki, semuanya kaitannya sama value hidup kita gitu. Oke? Sip? Berarti perlu jaga denger nggak? Perlu jaga lihat nggak? Perlu jaga mikir nggak? Perlu jaga ngomong? Jaga postingan? Jaga langkah? Udah itu aja dulu. Nggak usah jauh-jauh. Makanya yang 7 ini, ada nggak kegiatan harian kita untuk mengingat yang 7 ini agar baik? Ada nggak? Di keseharian kita? Ada ritual keseharian kita untuk ngejaga yang 7 ini nggak kira-kira? Ada. Namanya rangkaian sholat. Berarti sholat pengingat bukan? Iya. Makanya Bu, kebayang nggak? Azan, pengingat bukan? Habis azan ngapain? Wudhu dulu dong. Habis wudhu, qomat dulu. Habis qomat, sholat. Habis sholat, zikir. Betul? Kebayang nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 layer untuk membuat kita menjaga software dan hardware dalam keseharian. Dahsyat nggak? Tapi kalau kita ngerjainnya bukan pakai jiwa, ngerjainnya nggak pakai pengertian, nggak ngaruh sama jiwanya gitu. Makanya saya sering ngomong gini, sholat tanpa jiwa namanya senam, olahraga. Umroh tanpa jiwa namanya wisata. Puasa tanpa jiwa namanya diet. Kenapa? Itu semua yang diurusin urusan jasadnya terus gitu. Paham ya? Bu, berarti kalau orang ini melakukan 5 kali sehari dengan 5 layer ini, harusnya kualitasnya lebih baik nggak kira-kira? Iya dong. Coba kebayang Bu, udah azan, wudhu, qomat, sholat, zikir, 5 layer, abis gitu tetap ngegosip, buset dah, gimana coba? Udah ada 5 tembok aja, untuk value-nya naik, nggak mempan gitu. Kenapa? Karena tidak melibatkan jiwa. Oke? Sip? Nah, spesifik saya mau garis bawahi ini. Sebelum sholat harus wudhu nggak? Kenapa? Supaya bersih, supaya suci. Wudhu sama mandi bersihan mana? Tapi mau sholat wudhu atau mandi? Kenapa? Karena terlalu lama, benar. Ya, itu jawaban, ya masuk akal sih. Boleh. Bu, kalau nggak ada air, suruh pakai apa? Bersih nggak? Debu dikesiniin, bersih nggak? Kotor lah.
Berarti wudhu atau tayamum ini urusan jasad atau jiwa? Nah gitu. Bu, sekarang saya mau nanya lagi nih. Wudhu, punggung dibasuh nggak? Kenapa? Ya oke. Karena nggak ada hubungannya sama software dan hardware. Wudhu itu ngecek semua software dan hardware. Allahu Akbar, Allah, that's it. Ngecek dulu dengar apa aja, lihat apa aja, mikir apa aja, ngomong apa aja, posting apa aja, langkahnya kemana. Gitu nggak, Bu? Berarti wudhu kontemplatif nggak? Ini gimana mau kontemplatif? Allah, cek, udah aja. Nggak tahu buat apa. Itulah kenapa orang sholat susah khusyuk, karena wudhunya aja enggak khusyuk. Bukan nggak sah, nggak khusyuk. Karena nanti kita ngerti 50% khusyuknya sholat itu ada di wudhu. Kalau wudhunya nggak khusyuk, sholatnya pasti susah khusyuk. Nah, kita wudhu seumur hidup, tapi urusannya di sini mulu gitu. Tidak melibatkan ini gitu. Paham, Bu? Oke? Berarti kaitan wudhu, tayamum, sholat, itu urusannya sebetulnya ada urusan konteks jiwa kita nggak kira-kira? Gitu. Maka, maaf nih, ada orang nggak mau batal wudhu karena bukan muhrimnya, nggak mau pegangan. Maaf loh, yang jauh lebih membatalkan wudhu secara hakikat bukan pegangannya. Omonganmu nyakitin hati orang lain, itu batal banget wudhunya. Postinganmu itu nyakitin hati orang lain, ya batal banget gitu. Karena quote and quote batalnya wudhu bukan as a physical, tapi perilaku jiwa. Maka ada orang jagalah wudhu. Pernah dengar nggak? Ini jagalah wudhu nahan kentut lagi sekarang. Nggak ngejaga wudhu gitu. Bukan itu sih gitu. Paham ya? Tapi menjaga kualitas jiwa gitu. Sip? Oke? Dapat ya? Berarti yuk. Karena kita masih di TK-TK nih ya, awal-awal aja dulu. Yang penting kita ngerti dulu, oh ada part jasadku, ada part jiwaku, ada part software, ada part hardware. Dan semua part ini kalau nggak diregulasi nggak bisa. Karena maaf nih, kalau kita hanya mengaitkan pada konteks jasad, nanti ya kita bahas di beberapa pertemuan yang akan datang. Ini nanti wilayahnya syariat namanya. Tapi kalau syariat dikerjakan tanpa kepada hakikat, jadi nggak utuh gitu. Oke, Bu? Sip? Paham ya? Jadi apa aja yang perlu kita jaga? Pendengaran, penglihatan, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit. Nah, saya mau ngasih PR nih. Ini PR. Bulan depan ada lagi nggak? Ya. Nanti kita periksa bulan depan ya. Ini PR. PR kita selama sebulan, rajin-rajin pencet tombol pause di dalam dirinya. Maksud saya, kalau ada sesuatu, diem dulu bentar, baru ngomong. Kalau ada apapun, diem dulu bentar, baru reaktif. Kalau ada apa-apa, diem dulu bentar. Supaya apa? Ngejaga pendengaran, penglihatan, pikiran, respon lidah, tangan, kaki, itu dijaga. Sip ya? Begitu kira-kira ketemu orang nyebelin, diem dulu aja. Abis gitu marah lagi, boleh-boleh aja sih. Tapi at least kita punya jeda dulu sesaat. Pencet tombol pause-nya agak sering. Meskipun di era modern tombol pause-nya banyak yang rusak sih. Dipencet tapi cerewet aja terus gitu. Tapi kita latih, ada apa-apa, cetek, diam dulu. Kenapa? Karena hanya dalam diamlah jiwa kita bisa bertumbuh. Kalau jarang quote and diam, kita yang akan terjajah oleh program namanya. Nanti kita ngerti. Oke? Sip? Paham ya? Kesimpulan. Ulang nih. Innalillahi wa inna ilaihi. Sip. Jadi kita mau pulang. Berarti kalau mau pulang, di sini kita lagi mau belajar.
kita lagi nyari bekal pulang, udah gitu gampangannya. Ini kalau pakai bahasa ceramah yang konvensional, jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang, dah gitu. Jangan salah fokus, yang nggak bisa dibawa pulang dikejar mati-matian, yang bisa dibawa pulang cuek gitu. Jangan ketukar, ya. Nah, berarti kalau mau kembali, penting untuk menyadari diri, perlu untuk tahu diri. Diri setidaknya ada bagian fisik dan non fisik. Yang fisik namanya jasad, yang non fisik namanya jiwa. Maka ada hardware, ada software. Berapa jumlahnya? 7. Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit. Ini kulit kita kan yang ngebungkus, betul nggak? Seluruhnya di sini. Nah, mudah-mudahan nanti mulai maghrib ini, begitu wudhu, ibu-ibu lebih mindful gitu. Wudhu tuh, ya Allah ya Rabbana, dari subuh ke zuhur ngomong apa aja ya? Dengar apa aja ya? Posting apa aja ya? Ada kontemplatif gitu. Karena realitas yang terjadi pada hidup kita, semua yang kita tarik, itu pasti nggak jauh-jauh dari 7 item ini aja udah. Nah makanya kita coba rawat yang 7 ini gitu. Oke? Sip? Paham? Paham nggak ini? Ya, ada pertanyaan sebelum kita closing statement? Kalau nggak ada pertanyaan, saya minta 3 orang dapat pelajaran apa hari ini? Boleh ditunjuk sama Mbak Ninu? Tunjuk aja. Ya, silakan. Tidak, boleh. Dapat pelajaran apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baru ketemu dengan Kang Abu Marlo yang biasanya saya lihat di sosial media dan sempat ngobrol-ngobrol, tapi ini pertemuan langsung. Jadi saya terima kasih banyak sama Mbak Nino yang udah ngajak saya ke sini. Dan Kang Abu, saya tuh menjadi jelas bahwa memang hidup itu belajar, dan ini seperjuta kita mesti belajar ya. Dan luar biasa dari kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun, sampai sebetulnya bekal apa sih yang mesti kita bawa pulang. Itu kemarin tuh saya belajar tuh cuma ya sedikit gitu. Kalau ini kan runutannya jelas, dan ini membuat saya semakin insya Allah nih Mbak Nino, kita jadi rutin untuk melakukan ini, karena sosok seorang Kang Abu Marlo itu orang yang bisa membuka wawasan. Kita nih orang yang sangat cuplek banget. Berbicara masalah agama aja, kayaknya kita yang udah paling benar gitu. Sehingga saya tuh kalau ketemu teman-teman saya, kenapa begini ya, begitu gitu. Kan mestinya kita sebagai manusia yang universal gitu, kita harus menerima perbedaan. Kita nggak hidup sendiri, dan itu harus dimulai dari diri sendiri untuk bisa mau membuka diri gitu. Membuka diri untuk belajar. Belajar kita nih kalau udah nganggep bahwa diri kita paling benar, udah bener apa belum gitu. Padahal pelajarannya tuh masih banyak banget. Sehingga kalau kita sedikit aja mau belajar, kita tahu esensinya di mana kita bisa menerima perbedaan. Bahwa aduh, saya tuh salut sama Kang Abu yang masih muda ya, mau gitu mempersatukan semua umat, mau berpandangan luas ya, mengajak mau agamanya dia Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Subhanallah. Sementara kita tahu bahwa di negara kita ya
kita belajar itu kan belajar dari kecil dan tergantung kita gurunya siapa, tuh kemudian gimana programnya. Mestinya ada sosok seorang Kang Abu Marlo itu hadir di semua sekolah. Bener. Jadi kita ini harus setelah mendapat pelajaran Kang Abu, ada baiknya kita meneruskan kepada anak-anak kita. Sip, mantap. Supaya mereka jauh terbuka pikirannya. Baik. Sementara itu nih kita udah mau masuk maghrib. Jadi alhamdulillah, terima kasih Kang Abu. Teruskan supaya kita semua bisa tahu bagaimana kita jadi manusia baik dan manusia yang membawa kebaikan untuk sebanyak orang. Makasih. Oke, terima kasih. Boleh kita Assalamualaikum. tepuk tangan. Makasih. Satu lagi aja, boleh? Oh iya, siapa? Silakan. Siapa? Bu Dewi Dewi atau siapa? Ini maghrib nggak apa-apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Abu, saya sebenarnya udah pernah ketemu Kang Abu dari 2017 ya, Oh, iya. pengajian Salsabila. Jadi banyak sekali memang yang waktu pertama kali dulu Kang Abu ajarkan mengenai kita kesadaran. Nah itu memang saya merasakan ya bahwa dari kecil saya dulu sekolah di Muhammadiyah ya, SD di sini belajar. Ngaji itu kayak apa ya? Kayak hafalan gitu, kayak kebiasaan dan semuanya. Dan itu memang terus berkembang dengan belajarnya dengan beberapa ustadz, buka hadis, Bulughul Maram, semua hadis-hadis lainnya, hadis Muslim Sahih dan semuanya. Tapi memang pada saat belajar itu kita memang mungkin saya belum tumbuh kesadarannya pada saat itu. Jadi dengan saya juga mau membuka diri untuk belajar dengan beberapa narasumber termasuk dari Kang Abu juga. Saya merasakan bahwa memang dalam beribadah itu kita dalam hidup kita ini kita harus punya kesadaran gitu. Kita ini tujuan hidup kita apa sih? Mau manfaat apa tidak untuk siapa? Bukan buat diri kita. Tuh. Nah itu yang saya coba belajar terus dan juga untuk memahami bahwa tujuan hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk manfaat dengan orang lain. Nah itu yang saya ambil manfaatnya yang saya belajar dengan Kang Abu. Saya rasa begitu aja. Mungkin juga dari teman-teman lain juga bisa merasakan yang sama. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hatur nuhun, boleh tepuk tangan. Terima kasih. Keren. Punten. Hatur nuhun. Baik, ibu-ibu, sekali lagi kita tepuk tangan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat dan intinya kita sama-sama belajar terus. Kita tutup sebentar dengan doa. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun.